Amar Zoni bongkar fakta mengejutkan di persidangan perdana siang tadi terkait tudingan sebelumnya bahwa ia diduga terlibat peredaran narkotika di lapas Salemba hingga dituding sebagai bandar. Tudingan itu disusul langkah tak terduga di mana dirinya dipindahkan secara diam-diam ke lapas dengan keamanan super maksimum, yaitu Nusa Kambangan. Langkah itu membuat banyak pihak terkejut hingga mengurai komentar atau reaksi, termasuk keluarga dan sahabat Amar Zoni. Namun terlontar pernyataan yang juga mengejutkan dari Ditjenpas yang menyebutkan bahwa Amar Zoni bukan pengedar, tapi hanya terjaring razia rutin di dalam lapas yang digelar 2 kali dalam sebulan. Lantas, seperti apa detik-detik proses persidangan Amar Zoni hari ini yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat? Seperti apa pula pernyataan kuasa hukum Amar Zoni atas proses persidangan hari ini? Seperti apa format kehadiran Amar Zoni dalam persidangan perdana hari ini ketika Amar Zoni sudah mendekam di lapas Nusa Kambangan? Bagaimana kekasih Amar Zoni, yaitu Dr. Kamelia, mengungkap pesan terakhir dan firasat Amar Zoni sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan belum lama ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca aksi Amar Zoni dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan baru-baru ini yang menuai polemik panas. Siang tadi digelar sidang perdana terkait dugaan peredaran narkoba yang diduga melibatkan Amar Zoni dan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lantas, seperti apa detik-detik proses persidangan siang tadi? Dan seperti apa pula format kehadiran Amar Zoni dalam persidangan tersebut? Benarkah ia hadir secara langsung di persidangan atau justru dilakukan secara daring? Ya, kami sebenarnya keberatan melihat percakapan itu karena kan kita lihat ya masalah teroris itu kan ditahan di Nusa Kambangan. Kenapa bisa dihasilkan di Jakarta? Kok khusus Amar Zoni yang anis, kok malah dia tidak bisa dihadirkan? Padahal kan negara berkewajiban untuk itu. Kalau yang mulia mengatakan Puhab menghadirkan, dia harus hadir. Masa kalau kita nengok dari Puhab, kalau pertimbangannya Puhab yang mulia. Kemudian kan dia ini di persidangan, ini kan ibaratnya sama dengan harimau yang mulia. Mana mungkin dia bisa nyaman, karena ini banyak menyangkut masalah keadaan yang dilapas. Dia akan membuka semua persidangan itu di sini. Nah, bagaimana dia merasa nyaman bisa memberikan keterangan yang merdeka, yang tidak merasa ketakutan? Apalagi sekarang kalau diklarifikasikan seperti kata harimau yang dia. Nah, bagaimana dia nengok ke harimau dia takut? Terus bagaimana dia mempertimbangkan jamin nggak? Coba keluarga juga penetapan yang mulia untuk dia merasa merdeka, nyaman dan bisa memberikan keterangan tanpa merasa ketakutan. Kalau dari terdakwa 6 selaku perwakilan gitu ya, alasannya kenapa minta sidang secara offline? Offline karena menurut saya pemberitaan ini kan sudah terlalu besar ya melihat pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya nanti, dan ini harus dihadirkan sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum saya gitu kan. Kalau ya saat ini bukan karena keberadaan badan kita yang sebenarnya secara psikologis kan gitu, dan saya mau karena ini adalah tidak terbuka ya, dan ini karena saya membawa nama saya juga, membawa nama besar saya juga, jadi saya mau ini dihadirkan langsung offline, jadi agar semuanya tahu gitu loh, agar semuanya bisa melihat, karena kan ini pasti semua di mata Indonesia, semua pemberitaan ini pasti kan mengarahkan ke saya nggak mau kalau keluarga saya pada akhirnya nanti tahu saya sebenarnya seperti yang diberitakan gitu loh. Saya harus menulis itu semua, maka saya berharap sekali untuk saya bisa dapat ketersediaan online sidang, karena saya sudah pernah merasakan juga sidang online kemarin yang mulia, dan seperti ini halnya gitu loh.
dengan sidang offline. Maka saya berharap dan semuanya itu bersepakat gitu kan, semua sepakat untuk bisa offline yang mulia. Usai menjalani sidang perdana hari ini, kuasa hukum Amar Zoni mengungkap bahwa pada persidangan perdana tersebut, Amar Zoni memiliki keinginan dan tekad untuk membongkar fakta-fakta sesungguhnya terkait kasus yang dihadapi Amar Zoni hingga ia tiba-tiba saja dipindahkan ke lapas dengan keamanan super maksimum di Nusa Kambangan. Seperti apa pula tanggapan kuasa hukum terkait dipindahkannya Amar Zoni ke lapas Nusa Kambangan? Jadi sekarang ya kalau buat dakwaan kita sudah dengar semua. Tapi dakwaan itu kita akan bantah akan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Ahmad cuma satu kalau nggak salah. Ini kan nanti di pledoi ya, kayak dia buat di resepsi. Menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana? Yang penting dekat persidangan. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan teroris ditahan di Kambangan loh. Harusnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Dia masyarakat tahu semua. Jadi alasannya kalau alasan tadi dia kurang kuat lah. Itu dulu alasan yang dijadikan itu kan waktu COVID. Ya optimis kalau sesuai dengan aturan ya kalau kan tadi kendala kan ya, itu waktu juga. Jaksa juga iya kan. Jaksa tidak bisa mengapakan ke Dirjen. Hakim ya misalnya kan penetapan hakim. Bagaimana kalau komunikasi susah? Bagaimana? Berada ya ada koordinasi sama dia. Diberi kesempatan resepsi. Pasti kami udah siap lah. Semua kan udah kita bicara juga. Tunggu aja lah 2 minggu lagi. Sekarang menurut saya lebih banyak wawancara jaksanya. Karena dakwaan yang buat jaksa bukan yang pengacara kan gitu. Kalau untuk nanti sih kami udah siap. Kayak Sebelumnya, pernyataan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa Amar Zoni tidak terlibat dalam peredaran narkoba di Rutan Salemba membuat publik diselimuti rasa terkejut luar biasa. Tak terkecuali keluarga Amar Zoni yang sejak awal merasa bahwa keputusan dipindahkannya Amar Zoni ke Nusa Kambangan terlalu berlebihan dan tanpa dasar hukum yang pasti. Adiknya, Aditya Zoni, lantang mempertanyakan keadilan itu. Menurutnya, jika Amar Zoni bukan pengedar, mengapa ia tetap dikirim ke penjara dengan pengamanan maksimum seolah seorang penjahat kelas berat? Dalam postingannya di akun sosial media pribadinya, Aditya pun menulis, "Terus kenapa harus dibawa ke Nusa Kambangan, Pak? Tolong kembalikan abang saya." Kalimat itu bukan sekadar keluhan biasa. Lebih lagi, Aditya Zoni tentu ingin nama baik keluarganya dipulihkan dari kabar kabur sebelumnya yang menuding Amar Zoni sebagai pengedar di dalam lapas. Karena itu, Aditya Zoni pun menegaskan bahwa Amar hanyalah korban penyalahgunaan narkoba, bukan pelaku kejahatan besar. Maka sudah sepatutnya Amar Zoni direhabilitasi, bukan dikurung di balik jeruji besi lapas Nusa Kambangan yang menyeramkan. Bahwa itu bukan peredaran. Sampai kaget bacanya. Ya udah terus mau gimana lagi, Pak? Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Mengembalikan nama baik keluarga saya? Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Dan sekarang Pak, nggak usah berlama-lama, langsung kembalikan aja Amar Zoni ya. Langsung aja keluarin Amar Zoni. Jangan dimasukin lagi ke dalam penjara Pak, jangan. Langsung aja direhabilitasi Pak. Ke tempat rehabilitasi. Itu tempat-tempat untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Ya, terima kasih. Aksi memindahkan Amar Zoni ke lapas dengan keamanan super ketat di Nusa Kambangan masih menuai polemik panas.
Ustadz Dery Sulaiman yang mendengar pernyataan dari Dirjen Pas, Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia bahwa Ammar Zoni bukan pengedar narkoba, melainkan hanya terjaring dalam razia rutin bulanan yang dilakukan oleh para petugas lapas, akhirnya mempertanyakan alasan Ammar Zoni sampai langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ia juga mempertanyakan alasan mengapa Ammar Zoni diperlakukan seperti bandar besar atau pengedar, padahal ia belum disidangkan di pengadilan. Menurut Ustadz Dery Sulaiman, jika belum diputus secara sah oleh pengadilan, mestinya Ammar Zoni tidak dibawa ke Lapas Nusa Kambangan, karena Lapas Nusa Kambangan bukan penjara sembarangan. Kecuali kalau Ammar Zoni memang teroris, koruptor, atau bandar besar dan sudah diputus pengadilan, maka tidak apa-apa Ammar Zoni digelandang ke Nusa Kambangan. Enggak ada, Bang. Ini memang pertanyaan kita semua. Kenapa dia diperlakukan seperti itu? Kenapa Ammar diperlakukan seperti bandar besar? Sementara kan belum disidang. Itu aja pertanyaannya, sederhana aja. Ya, ada apa ini gitu? Kenapa ini? Siapa yang perintah? Salahnya apa? Kalau belum diputus pengadilan, ya mesti nggak dibawa ke sana, mesti gitu. Karena Nusa Kambangan itu bukan kaleng-kaleng, bukan penjara sembarangan. Orang masuk ke sana tutup mata loh. Semua napi masuk ke sana itu tutup matanya. Saking berbahayanya itu penjara itu. Ribuan tontonan ular berbisa dilepas di sana. Ada binatang buas. Itu kita dengar beritanya. Kalau dia memang teroris, dia pembunuh, dia koruptor, dia bandar besar, udah terbukti ada BB-nya berkilo-kilo, udah diputus nggak apa-apa. Tapi Ammar kan dia bukan penjahat. Itu maksudku gitu. Kalau ada penjelasan kenapa dia dibawa ke sana, jelasin aja. Kalau memang masuk akal dia harus dibawa, ya kita diam lah. Kita kan bukan siapa-siapa, kita cuma rakyat biasa aja. Ya, tapi jangan zalim lah gitu loh. Mengejutkan, sidang perdana Ammar Zoni yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat siang tadi. Lantas, seperti apa Dr. Camelia selaku kekasih Ammar Zoni mengungkap pesan terakhir dan firasat Ammar Zoni sebelum dipindahkan ke Nusa Kambangan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Dipindahkannya Ammar Zoni ke Lapas Nusa Kambangan dengan tangan dan kaki dirantai serta mata ditutup kain hitam. Masih menyisakan rasa kaget dan shock pada diri sang kekasih, yaitu Dr. Camelia. Ia mengungkapkan pesan terakhir Ammar sebelum sang aktor dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Pesan itu disampaikan Ammar hanya beberapa hari sebelum pemindahan dilakukan secara diam-diam. Dalam pertemuan terakhir mereka di Rutan Cipinang, Camelia mengaku sempat merasakan tatapan berbeda dari Ammar, seolah ada firasat yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebagai kekasih, Camelia berusaha tetap tegar. Ia mencoba menguatkan hati Ammar, meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Namun kenyataan berkata lain. Beberapa hari kemudian, Ammar benar-benar resmi dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kabar yang membuat Camelia terpukul dan terkejut karena sama sekali tidak mendapat pemberitahuan apapun dari pihak Rutan Cipinang. Yang banyak kan karena banyak pemberitahuan apapun. Bang Ammar sih pas ada berita dari Pak Menteri itu feeling sih yang udah kuatin juga. Terakhir ketemu Jumat, Rabu kemarin di Kejaksaan. Rabu kemarin Rabu yang ini, Rabu minggu ini dia telepon lewat hotel, kasih tahu kalau Om John ada di sini. Terus dia bilang kayaknya aku feeling bakal dipindahin deh. Kalau aku dipindahin cari aku ya.
Pesan terakhir Amarzoni itu pun kini menjadi kenyataan. Amarzoni telah digelandang ke Nusa Kambangan. Lapas dengan tingkat keamanan super ketat, namun Amarzoni bukan pengedar ataupun bandar seperti diberitakan sebelumnya. Karena itulah, menurut Dr. Camelia, pemindahan Amarzoni ke Lapas Nusa Kambangan terasa tidak adil. Baginya, keputusan itu terkesan berlebihan seolah Amar diperlakukan seperti penjahat besar atau bandar narkoba, kelas kakap. Menurut Camelia, barang bukti dalam kasus Amar juga tidak banyak, bahkan tidak ditemukan langsung di tempat Amar berada. Hal itu membuatnya merasa keputusan yang diambil tidak sepenuhnya adil. Karena melihat begitu banyak kejanggalan dalam proses hukum, Camelia akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Ia berharap langkah itu bisa membuka keadilan yang sebenarnya dan memberi harapan agar Amar bisa mendapat penanganan hukum yang lebih manusiawi dan proporsional. Om John bilang, Bu Dokter tolong Amar tulis surat menceritakan kronologisnya. Nah, karena emang kan sangat lama di kejaksaan kan nunggu kejaksaan dan sidang, ya udah dia ada sempat buat tulis surat itu. Nah, kemudian di telepon Ustadz Dery, ya udah buatkan juga surat buat saya. Nih, apa sih yang terjadi sebenarnya? Karena kan sebelumnya Ustadz Dery udah ketemu sama Bang Amar kan, waktu acara di Lapas Salemba itu gitu. Jadi ya udah saya kasihin amanatnya ke Om John dan ke Ustadz Dery. Bagi saya dan keluarganya Bang Amar ya emang banyak kejanggalan sih dalam kasus ini. Nggak ada, Mama juga nggak tahu pas saat digeledah di kamar Bang Amar nggak ditemukan apa-apa gitu. Jadi diketemukannya di 5 orang tersangka lainnya, dan dia mengaku salah satu ya, tapi tidak semua. Salah satunya mengaku dapat dari di kamar Bang Amar gitu. Tapi orang 5 itu mengaku dia bukan dengan Bang Amar, dengan inisial A. Mengejutkan, kekasih ungkap pesan terakhir Amarzoni sebelum digelandang ke Nusa Kambangan. Lantas, seperti apa bantahan di Jenpas terkait Amarzoni yang sebelumnya diduga terlibat pengedaran bahkan sebagai bandar narkoba di lapas? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Amarzoni dikabarkan sebagai pengedar atau bandar narkotika di lapas, hingga berujung dipindahkan ke penjara dengan standar keamanan super ketat di Nusa Kambangan. Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Masyudi Justrut tampil untuk meluruskan kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa Amarzoni bukanlah pengedar narkoba. Menurut Masyudi, kasus terbaru Amarzoni bermula dari temuan 1 linting ganja dalam razia rutin yang dilakukan Kalapas di dalam Rutan Salemba. Penggeledahan tersebut dilakukan pada bulan Januari 2025 dalam razia berkala yang digelar 2 kali sebulan. Ketika itu, petugas memeriksa 1 kamar berisi 7 orang, termasuk Amarzoni, dan menemukan 1 linting ganja. Temuan ini kemudian dilaporkan dan diproses sesuai prosedur. Setelah pemeriksaan internal, kasus dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih dan akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan. Menurut Masyudi, berdasarkan hasil pemeriksaan salah satu penghuni kamar Amarzoni yang berisi 7 orang tersebut, ganja ketika itu diduga diselipkan pada saat jam kunjungan. Kasus masalah Amarzoni itu pada bulan Januari, ya, udah lama yang lalu. Dan ini pada saat kegiatan pemeriksaan penggeledahan rutin yang dilakukan oleh baik itu Kalapas, Rutan, 1 bulan 2 kali. Pada saat penggeledahan, pada saat itu 1 kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Amarzoni.
ditemukanlah itu ganja satu linting, ya kan. Dari hasil proses itu, ya kan, dilakukan pemeriksaan. Ahmad Joni pun sudah tidak dimasukkan dalam tamsel, ya kan, selama 40 hari. Dan ini kasus ini dilimpahkan ke Polsek Cempaka Putih, ya. Setelah itu proses, ya, Polsek pemeriksaan sampai kemarin 8 Oktober itu sudah SP kedua, ya kan, sehingga dilimpahkanlah kejaksaan. Nah, sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas rutan itu 1 bulan 2 kali. Itu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju 4 juta subscribers.